program Pak Erick Thohir naturalisasi pemain terus akan berjalan. Vincent Bergen sudah ada, Tristan Goyer katanya, Laurent Ulrich, dan macam-macam yang muncul. Sudah mengatakan bahwa bukan saja membidik untuk juara Piala AFF, tapi bagaimana juga bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup pada September dan Oktober. AFF belum selesai, tapi dunia sepak bola Asia Tenggara sudah mulai membicarakan langkah Indonesia berikutnya. Ketika negara lain masih fokus menghadapi turnamen hari ini, Garuda justru disebut sedang menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Dan inilah yang membuat banyak rival mulai gelisah. Karena di balik skuad yang sedang berjuang di AFF, ada 6 pemain diaspora kelas Eropa yang dikabarkan sudah masuk dalam proyek besar Timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, jika Garuda yang sekarang saja sudah membuat lawan waspada, bagaimana jadinya jika 6 pemain baru itu benar-benar bergabung? Apakah AFF hanya akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? AFF belum selesai. 6 pemain Eropa sudah menunggu. Di tengah panasnya persaingan Piala AFF, perhatian para supporter Timnas Indonesia perlahan mulai mengarah ke proyek yang lebih besar. Banyak yang mulai menyadari bahwa apa yang sedang dibangun oleh John Hertman bukanlah proyek jangka pendek yang hanya berakhir setelah turnamen selesai. AFF hanyalah panggung pembuka. AFF hanyalah langkah pertama dari revolusi besar yang sedang disiapkan untuk mengubah wajah Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Di balik layar, berbagai pembicaraan mengenai penguatan skuad terus berkembang. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Vincent Bergen, Laurent Ulrich, Reno Mons, Knut Taylor, dan Janero Rediwald terus menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Keenam pemain tersebut dalam narasi ini disebut sebagai bagian dari rencana besar untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia di masa depan. Bukan hanya karena kemampuan mereka sebagai individu, tetapi karena mereka dianggap mampu membawa pengalaman, mentalitas, dan budaya sepak bola Eropa yang selama ini menjadi pembeda di level tertinggi. Yang membuat para pendukung semakin antusias adalah kenyataan bahwa revolusi ini tidak dibangun untuk satu generasi saja. Hertman disebut ingin menciptakan fondasi yang kuat, fondasi yang membuat Indonesia mampu terus berkembang tanpa harus memulai dari nol setiap kali terjadi pergantian pemain. Karena itulah pencarian talenta diaspora terus dilakukan. Setiap pemain dipantau, setiap potensi dianalisis. Semua dilakukan demi satu tujuan besar, yaitu menciptakan Timnas Indonesia yang memiliki kedalaman skuad dan kualitas merata di setiap posisi. Bagi para rival di Asia Tenggara, perkembangan ini tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Selama bertahun-tahun mereka terbiasa menghadapi Indonesia dengan karakter tertentu. Namun kini, mereka melihat tim yang berbeda. Mereka melihat skuad yang lebih disiplin. Mereka melihat sistem yang lebih jelas. Mereka melihat semangat yang sama, tetapi dengan organisasi permainan yang jauh lebih matang. Dan jika 6 pemain baru itu benar-benar menjadi bagian dari proyek ini, maka perubahan tersebut bisa menjadi semakin besar. Di dalam tim sendiri, persaingan mulai meningkat. Para pemain memahami bahwa revolusi ini membawa konsekuensi. Tidak ada lagi zona nyaman. Tidak ada lagi tempat yang aman. Setiap pemain harus terus berkembang jika ingin bertahan. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari masa depan Garuda. Mentalitas seperti inilah yang selama ini menjadi ciri khas tim-tim besar, dan kini mulai ditanamkan ke dalam tubuh Timnas Indonesia. Yang membuat revolusi ini terasa berbeda adalah adanya visi jangka panjang yang jelas. AFF bukan tujuan akhir. Turnamen itu hanyalah salah satu tahapan dalam perjalanan yang lebih panjang. Setelah AFF berakhir, pekerjaan belum selesai. Justru fase berikutnya yang disebut-sebut akan menjadi fase paling menarik. Fase ketika 6 pemain diaspora kelas Eropa mulai mendekat ke proyek Garuda. Fase ketika persaingan internal menjadi semakin ketat. Dan fase ketika Indonesia mulai membangun generasi baru yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Karena bagi Hertman, membangun tim besar bukan tentang memenangkan satu pertandingan. Bukan tentang menciptakan sensasi sesaat. Tetapi tentang membangun budaya juara yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Budaya yang membuat setiap pemain lapar akan kemenangan, setiap pemain terus berkembang, dan setiap pemain percaya bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun. Kini jutaan supporter mulai menaruh harapan besar pada revolusi ini. Mereka ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi. Mereka ingin melihat Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam persaingan Asia, tetapi menjadi bagian dari kekuatan yang diperhitungkan. Dan jika seluruh rencana besar itu berjalan sesuai harapan, maka suatu hari nanti AFF mungkin hanya akan dikenang sebagai titik awal. Titik awal dari sebuah perjalanan panjang yang membawa Timnas Indonesia menuju era baru. Sebuah era di mana Garuda tidak lagi hanya bermimpi besar, tetapi benar-benar siap mengguncang Asia, dan semakin dalam publik mengikuti perkembangan revolusi ini, semakin banyak pula yang mulai percaya bahwa Indonesia sedang berada di titik perubahan yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, para supporter selalu bermimpi melihat Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang mampu bersaing dengan negara-negara terbaik Asia. Kini, dalam narasi besar yang sedang berkembang, mimpi itu perlahan mulai terlihat bentuknya. AFF memang masih berlangsung,
tetapi pembicaraan mengenai masa depan sudah jauh melampaui turnamen tersebut. Fokusnya bukan lagi hanya pada hasil pertandingan berikutnya. Fokusnya adalah bagaimana membangun timnas Indonesia yang mampu bertahan kuat selama bertahun-tahun ke depan. Di bawah komando John Hertman, setiap langkah seolah menjadi bagian dari rencana besar yang telah disusun dengan matang. Para pemain yang ada saat ini dituntut untuk beradaptasi dengan standar baru. Intensitas latihan meningkat, tuntutan taktik semakin tinggi, dan persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama semakin sengit. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa aman hanya karena status atau pengalaman. Semua harus membuktikan kualitas mereka setiap hari. Filosofi inilah yang diakini akan menjadi pondasi utama dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Sementara itu, 6 nama diaspora yang terus dikaitkan dengan proyek masa depan Garuda membuat optimisme supporter semakin membesar. Pascal Struijk, Dinsenbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knetteler, dan Janero Rediwald dipandang sebagai bagian dari generasi yang dapat membawa warna baru ke dalam permainan timnas Indonesia. Kehadiran mereka dalam narasi ini bukan hanya tentang kualitas individu, tetapi tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan standar seluruh tim. Ketika pemain-pemain dengan pengalaman dan budaya sepak bola Eropa masuk ke dalam sebuah lingkungan yang penuh semangat seperti Indonesia, maka efeknya bisa dirasakan oleh seluruh skuad. Yang paling menarik adalah bagaimana revolusi ini mulai menciptakan gelombang kepercayaan diri baru di kalangan supporter. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak yang merasa bahwa Indonesia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ada visi, ada rencana, ada tujuan jangka panjang. Dan semua itu membuat setiap perkembangan timnas Indonesia terasa jauh lebih menarik untuk diikuti. Para pendukung mulai membayangkan bagaimana wajah Garuda dalam beberapa tahun mendatang jika seluruh proyek ini berjalan sesuai harapan. Karena sesungguhnya, tim besar tidak lahir dalam semalam. Tim besar dibangun melalui proses panjang yang penuh tantangan, pengorbanan, dan kerja keras. Hertman memahami hal itu. Itulah sebabnya ia tidak hanya berbicara tentang turnamen hari ini, tetapi juga tentang fondasi yang akan menopang timnas Indonesia di masa depan. Setiap pemain yang dipanggil, setiap sistem yang diterapkan, dan setiap perubahan yang dilakukan memiliki tujuan yang sama, membuat Garuda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini, para rival mungkin masih melihat Indonesia sebagai salah satu pesaing di Asia Tenggara. Namun jika revolusi ini terus berkembang, jika kualitas skuad terus meningkat, dan jika generasi baru yang sedang dipersiapkan benar-benar mampu memenuhi ekspektasi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah sepak bolanya. Babak di mana Garuda tidak lagi sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi mulai berdiri sejajar dengan tim-tim yang selama ini menjadi tolok ukur. Dan itulah yang membuat banyak supporter garis keras begitu bersemangat. Karena mereka merasa sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin suatu hari nanti akan dikenang sebagai titik balik. Titik ketika Indonesia memutuskan untuk tidak lagi puas menjadi penonton. Titik ketika Garuda mulai membangun sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Dan titik ketika revolusi yang dimulai hari ini akhirnya mengubah wajah timnas Indonesia untuk selamanya dan semakin hari, keyakinan itu semakin sulit untuk dibendung. Bukan hanya di kalangan supporter Indonesia, tetapi juga mulai menjadi bahan pembicaraan di berbagai media sepak bola kawasan. Apa yang sedang dibangun oleh John Hertman perlahan mulai menunjukkan arah yang jelas. Tidak ada lagi proyek jangka pendek. Tidak ada lagi target yang hanya bertahan satu turnamen. Yang sedang dibangun adalah fondasi besar yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia memasuki era baru yang lebih kompetitif dan lebih disegani. Bagi para supporter garis keras, inilah momen yang selama bertahun-tahun mereka tunggu. Mereka sudah terlalu sering melihat Indonesia memiliki pemain berbakat tetapi gagal menjaga konsistensi. Mereka sudah terlalu sering melihat pergantian pelatih yang datang dengan janji besar lalu berakhir tanpa arah yang jelas. Namun kali ini, narasinya terasa berbeda. Karena revolusi yang sedang berjalan tidak hanya berbicara tentang siapa yang bermain hari ini, tetapi juga siapa yang akan memperkuat Garuda 5 hingga 10 tahun ke depan. Keenam nama diaspora yang terus masuk dalam proyek masa depan menjadi bukti bahwa Indonesia mulai berpikir jauh ke depan. Pascal Struijk, Dinsenbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knetteler, dan Janero Rediwald dalam cerita ini bukan hanya calon pemain baru. Mereka adalah simbol dari perubahan besar yang sedang disiapkan. Simbol bahwa Indonesia ingin meningkatkan kualitas skuad di setiap lini. Simbol bahwa Garuda tidak lagi puas hanya menjadi pesaing, tetapi ingin menjadi penentu persaingan. Dan yang membuat revolusi ini semakin menarik adalah efeknya terhadap pemain yang sudah ada di dalam tim. Kedatangan pemain-pemain baru membuat semua orang harus bekerja lebih keras. Tidak ada tempat aman. Tidak ada pemain yang bisa merasa posisinya terjamin. Setiap latihan menjadi medan pertarungan. Setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian. Persaingan seperti inilah yang selama ini menjadi bahan bakar utama tim-tim besar dunia. Di sisi lain, para supporter mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia ketika seluruh proyek ini benar-benar selesai. Bayangkan sebuah tim yang memiliki kedalaman skuad di setiap posisi. Bayangkan sebuah tim yang memiliki pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa berpadu dengan semangat juang pemain lokal. Bayangkan sebuah tim yang mampu bermain cepat, disiplin, dan berani menghadapi siapapun tanpa rasa takut. Karena itulah banyak yang percaya bahwa AFF hanyalah awal. AFF hanyalah panggung pertama. AFF hanyalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa revolusi ini benar-benar sedang berjalan.
Babak yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah turnamen berakhir. Ketika proyek tahap kedua dijalankan. Ketika 6 pemain diaspora mulai mendekat ke skuad. Ketika generasi baru Garuda mulai terbentuk sepenuhnya. Dan ketika seluruh Asia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Sebab dalam narasi besar ini, tujuan akhirnya bukan hanya menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Tujuan akhirnya adalah membangun timnas Indonesia yang mampu bersaing di level Asia yang lebih tinggi, yang datang ke setiap pertandingan dengan rasa percaya diri, yang dihormati oleh lawan-lawannya, dan yang mampu membuat jutaan supporter bangga setiap kali lambang Garuda berkibar di lapangan. Dan jika semua rencana itu benar-benar berjalan sesuai harapan, maka mungkin suatu hari nanti para supporter akan melihat kembali ke masa ini dan berkata, inilah awalnya. Inilah saat revolusi Garuda benar-benar dimulai. Karena AFF mungkin hanya sebuah turnamen. Tetapi bagi revolusi Garuda, AFF adalah langkah pertama menuju mimpi yang jauh lebih besar. Mimpi yang selama puluhan tahun selalu dibicarakan oleh para supporter Indonesia. Mimpi yang selalu hadir setiap kali jutaan pasang mata menyaksikan timnas Indonesia bertanding. Mimpi untuk melihat Garuda tidak hanya menjadi kekuatan di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi tim yang mampu berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik di Asia. Dan kini, dalam narasi besar yang sedang berkembang, mimpi itu perlahan mulai menemukan jalannya. Di bawah kepemimpinan John Hertman, arah pembangunan timnas Indonesia mulai terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Setiap keputusan yang diambil seakan menjadi bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Pemain muda dipersiapkan. Persaingan internal diperketat. Standar latihan ditingkatkan. Dan yang paling menyita perhatian adalah munculnya 6 nama diaspora yang terus dikaitkan dengan masa depan Garuda, Pascal Struijk, Dean Zimmergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knut Taylor, dan Janero Rediwald. Bagi banyak supporter garis keras, keenam nama itu bukan sekadar calon pemain baru. Mereka adalah simbol dari ambisi besar Indonesia. Simbol bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi ingin berjalan di tempat. Simbol bahwa Garuda ingin berkembang, ingin naik level, dan ingin membangun generasi yang mampu bersaing dengan siapapun. Kehadiran mereka dalam proyek jangka panjang ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas skuad sekaligus memperkuat fondasi masa depan. Yang membuat revolusi ini terasa semakin menarik adalah bagaimana semuanya saling terhubung. AFF menjadi ajang pembuktian awal. 5 pemain yang dipersiapkan untuk turnamen itu menjadi ujian pertama. Sementara 6 pemain diaspora yang disebut-sebut menunggu di tahap berikutnya menjadi gambaran tentang arah yang ingin dituju. Seolah-olah setiap langkah yang diambil saat ini telah dirancang untuk membawa Indonesia menuju fase yang lebih besar. Di kalangan supporter, rasa optimisme mulai tumbuh dengan cara yang berbeda. Bukan optimisme yang lahir karena euforia sesaat. Bukan optimisme karena kemenangan satu pertandingan. Tetapi optimisme karena melihat adanya visi yang jelas. Mereka mulai percaya bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia sedang membangun sesuatu yang memiliki arah dan tujuan yang kuat. Dan jika seluruh rencana ini benar-benar berjalan sesuai harapan, maka beberapa tahun ke depan mungkin akan menjadi periode yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Sebuah periode ketika generasi baru mulai mengambil peran. Sebuah periode ketika standar tim meningkat. Sebuah periode ketika Garuda tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi juga memiliki kualitas, organisasi, dan kedalaman skuad yang mampu membuat lawan berpikir 2 kali. Karena revolusi besar tidak terjadi dalam satu malam. Revolusi besar dibangun melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan dalam cerita ini, AFF adalah langkah pertama itu. Langkah pertama menuju tim yang lebih kuat. Langkah pertama menuju generasi baru. Langkah pertama menuju masa depan yang ingin diwujudkan oleh jutaan pendukung Garuda. Dan jika semua potongan puzzle akhirnya menyatu, maka suatu hari nanti revolusi ini tidak akan dikenang karena satu pertandingan atau satu trofi. Revolusi ini akan dikenang sebagai momen ketika Indonesia memutuskan untuk bermimpi lebih besar. Momen ketika Garuda mulai membangun sayapnya. Dan momen ketika sebuah perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi benar-benar dimulai. Api Indonesia burung elang karena bagi para pendukung Garuda, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan langit yang ingin dituju masih jauh lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan hari ini.